Uh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi al-babul hadi wassalasun. Bab yang ke-31 fi fadilati haqqil aulad. Tentang keutamaannya uh, mendidik anak. Hakun itu artinya yang berhak. Jadi hakil aulad berarti hak-haknya anak. Jadi memberikan hak-haknya anak apa yang terbaik yang harus diberikan orang tua kepada anaknya tersebut. Qala Nabi, qala bersabda an-Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma tahallu, tidak ada pemberian walidun orang tua waladahu untuk anaknya afdalu yang afdola yang lebih utama min adabin hasanin dibanding dengan adab yang baik. Jadi tidak ada sesuatu yang paling baik yang diberikan orang tua kepada anaknya melebihi uh, mendidik mereka dengan adab yang baik. Ini menunjukkan bahwa memang adab itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Ya bisa dengan dengan memberikan suri tauladan, mungkin juga dengan bisa memberi contoh-contoh yang baik dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pendidikan, tidak ada sesuatu yang lebih baik yang diberikan orang tua kepada anaknya melebihi dari adab, mendidik dengan adab, ya, mendidik dengan adab yang baik. Makanya kita berusaha dan terus berusaha untuk mendidik anak-anak kita agar memiliki adab yang baik, agar memiliki akhlak yang baik. Ya, mungkin dengan jalan kita nasihati, bisa juga dengan memberi contoh. Tapi yang paling baik itu memberi contoh. Biasanya anak itu cenderung untuk mencontoh orang tuanya. Yang dilihat adalah perilaku orang tuanya. Sebab pendidikan pertama di dalam keluarga itu ya orang tua. Jadi orang tua sangat berperan dalam membentuk karakter anak-anaknya. Makanya di sini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, qala Nabi Rasulullah bersabda, mata halu, tidak ada yang lebih baik pemberian, ya, tidak ada pemberian yang pemberian walidun orang tua waladahu kepada anaknya afdola min adabin hasanin, lebih baik daripada uh, lebih utama yang paling utama dibandingkan dengan memberikan adab yang baik. Makanya kita berusaha untuk memberikan adab-adab yang baik kepada anak-anak kita. Ya, dibanding dari sini berarti bisa dipahami, dibanding dengan kita memberikan materi, dibanding dengan kita memberikan apa saja itu yang paling baik, ya kita memberikan adab. Ya, memberikan adab. Ini bahkan Rasulullah sendiri kan juga juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak kepada manusia. Di sini adab hasan, adab yang baik di sini adalah adab yang yang sesuai dengan ajaran agama, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Baik adab dalam berbicara, adab dalam berperilaku, adab untuk dirinya sendiri misalnya, adab untuk orang lain, adab untuk guru, adab untuk orang tua, ataupun adab kepada Allah Subhanahu wa taala atau adab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hendaknya kita berusaha memberikan pendidikan akhlak atau adab ini kepada anak didik kita. Ya, bagaimana berakhlak dengan Allah, bagaimana akhlak dengan Nabi, dengan para ulama, dengan para yai, dengan para ustadz ahli agama itu, ataupun adab atau akhlak kepada orang tua atau orang lain. Nih.
Jadi tidak ada sekali lagi yang lebih baik yang diberikan orang tua kepada anaknya melebihi adab. Salam. Waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ayyu addiba rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisu'in. La yu'addiba la ayyu addiba sungguh pengajaran adab, memberikan adab ar-rajula seseorang waladahu kepada anaknya khairun lahu itu lebih baik baginya min ayyatasaddaqa dibanding dengan sedekah bisoin satu sok. Jadi mengajarkan adab kepada anak itu lebih baik bagi orang tua, lebih baik daripada dia bersedekah dengan satu sok, bersedekah dengan satu sok. Ini menunjukkan bahwa memang sangat penting sekali menyiapkan anak-anak kita, sangat penting sekali untuk memperhatikan akhlaknya dari anak-anak kita. Mungkin kita jika kurang dalam memperhatikan anak-anak kita dari sisi akhlak, maka kita berusaha, kita belajar untuk meningkatkan bagaimana agar akhlak mereka itu menjadi akhlak yang baik. Akhlak yang baik, kemudian bisa dengan contohnya ya bisa dengan memberi suri tauladan dan lain sebagainya. Jadi ini la ayu rajulu, sungguh pengajaran adab orang tua waladahu kepada anaknya itu khairun lahu min ayyatasaddaqa itu lebih baik daripada sedekah bisoid, daripada satu sok. Ini hanya menunjukkan ya sebuah ilustrasi menunjukkan bahwa memang mendidik anak-anak itu sangat penting sekali khususnya di bidang adab, di bidang akhlak ini. Ya, di bidang akhlak ini. Ya otomatis kita membimbing mereka, adab mereka ya secara lahir dan batin ya. Kita secara lahir dan batin. Mungkin kita sering dari sisi lahirnya saja ya mungkin ya. Tapi batinnya kadang-kadang jarang kita doakan ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, makanya mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam membimbing anak-anak kita diberi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waqala alaihi salam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, akrimu auladakum, akrimu muliakanlah auladakum anak-anak kalian. Jadi kita semuanya diperintah oleh Rasulullah untuk memuliakan anak-anak kita. Karena kalau kita muliakan mereka, mereka akan memuliakan kita. Itu manusia seperti itu. Kalau kita menghormati orang, maka orang yang kita hormati akan menghormati kita. Kalau kita muliakan anak, bukan karena anak itu mulia, bukan. Tapi agar anak itu memuliakan kita. Kalau orang tua misalnya misui anaknya, itu sama dengan mengajari anaknya untuk misui dia. Sebaliknya, kalau orang tua itu mengajari budi pekerti yang baik kepada anaknya, ya, itu sama dengan istilahnya memberikan budi pekerti yang baik kepada anaknya itu sama dengan mengajari agar anaknya juga berbuat baik berbudi pekerti yang baik kepada orang tuanya. Makanya di sini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dawu akrimu auladakum, akrimu muliakanlah auladakum anak-anak kalian. Makanya tidak sedikit para alim, para ulama ya, para masyayikh, para yai itu kadang-kadang kalau memanggil anaknya itu tidak langsung nama, kadang-kadang itu menggunakan panggilan Mas, ada yang Gus dan lain sebagainya ya ini. Jadi salah satunya biar apa? Biar itu secara gak langsung mengajari adab kepada mereka agar mereka nanti juga memiliki adab kepada orang lain. Jadi akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Sebab ketika kita semuanya memuliakan anak-anak kita, nanti pasti kita akan dimuliakan oleh mereka. Berarti seperti itu ya. Kalau kita menghormati orang lain, ya kita akan dihormati juga oleh orang lain. Jadi akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Makanya Rasulullah itu kalau salim dengan meskipun anak-anak itu yang pernah saya baca, cuma saya lupa itu
mencium tangannya sampai tangannya itu dicium. Jadi yang uluk salam itu Rasulullah terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baru anak kecil itu menjawab Waalaikumsalam. Itu mengajari ya, itu mengajari itu. Ya, mengajari anak-anaknya, memuliakan mereka. Ya, memuliakan mereka. Berarti secara apa mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, ya kita nggak boleh merendahkan mereka. Makanya anak jangan direndahkan, anak-anak jangan diremehkan, anak jangan didonkan. Ya, anak jangan didonkan. Anak jangan istilahnya di didonkan lah ya. Jangan. Tetapi kita belajar untuk memuliakan anak kita. Ya, jangan sampai kita menghinakan anak-anak kita. Kita muliakan anak-anak kita. Ini, jadi akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Ya, muliakanlah agar mereka bisa memuliakan orang tua. Berarti seperti itu, memuliakan orang lain. Ini mengajari adab memang seperti itu caranya ya, agar dia juga memuliakan manusia. Sebab Rasulullah itu memuliakan manusia. Siapa saja itu dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, tidak pandang bulu Rasulullah itu. Semuanya dimuliakan. Kaya, miskin, semuanya dimuliakan. Baik itu orang Islam atau non-Muslim itu dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adabnya Rasulullah itu Masya Allah luar biasa. Adabnya Rasulullah itu. Jadi memuliakan manusia. Ya, memuliakan manusia. Lah, caranya agar anak-anak kita memuliakan manusia juga ya kita mengajari sejak kecil memang agar kita memuliakan mereka. Meskipun ya ini mudah-mudahan kita semuanya belajar ya, belajar dan berusaha untuk mengamalkannya. Ya, belajar dan berusaha untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Akrimu auladakum muliakanlah anak-anak kalian. Wa aksinu adabahum, wa aksinu dan perbaguslah, perbaikilah adabahum, adab mereka. Ya, perbaiki. Ya, diperbaiki ya. Diperbaiki dengan apa? Ya, yang paling bagus ya diperbaiki ya dengan suri tauladan tadi itu. Jadi diperbaiki. Bagaimana kalau mereka misalnya berkata kasar ya, biar tidak kasar bagaimana kita nasihati, kita beri nasihat ya dengan nasihat yang baik. Ini. Jadi sinu adabahum, sinu dan perbaikilah adabahum, adab mereka. Jadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar kita memperbaiki adab anak. Sebab tidak ada yang lebih indah di mata orang tua melebihi melihat anaknya itu berakhlak. Anaknya meskipun pandai misalnya ya, tetapi kalau tidak berakhlak itu ya orang tua itu ya tidak apa ya kurang lah, sangat kurang sekali. Tapi kalau melihat anaknya itu akhlaknya bagus, ya tawadhu, rendah hati, ngomongannya halus, kemudian manut dan lain sebagainya itu kan orang tua akan senang melihat anaknya seperti itu. Ya, tidak pernah membentak orang tua itu kan orang tua senang. Makanya kalau ada anak kita bentak kita ya mudah-mudahan kita introspeksi diri. Ya mungkin kita kurang dalam dalam memberikan suri tauladan, kurang memuliakan mereka ya, kurang memuliakan mereka kadang-kadang kita. Kurang memuliakan mereka, kurang memperbagus adab-adab mereka. Nih. Jadi ini ngaji untuk kita loh ya, untuk kita semuanya, bukan untuk menilai orang lain, tidak, tapi untuk menilai diri kita, Apakah sudah mempraktekkan hadis-hadisnya Kanjeng Nabi ini apa belum? Kalau sudah praktek, sudah maksimal apa belum? Ya otomatis sesuai dengan kemampuan kita ya, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian hadis yang keempat, waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, man aroda, barang siapa yang menginginkan ayyurghima, yang barang man aroda ayyurghima hasidahu, siapa yang ingin menghina orang yang dengki kepadanya, fayu'addiba waladahu, hendaklah ia uh, mengajari adab kepada anaknya. Barang siapa yang ingin menghina orang yang dengki kepadanya, ya biasanya kan ada orang tuh yang mendengki kita ya, ada yang mendengki kita, maka hendaklah
dia itu mengajarkan adab kepada anaknya. Kalau yu'adib waladahu, hendaklah ia mengajarkan adab kepada anaknya. Kemudian hadis berikutnya bagian 5 An-nadharu qala alaihissalam qala wa qala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-nadharu ila wajhil aulad. An-nadharu melihat atau memandang ila wajhil aulad kepada wajah anak. Dan sepertinya sedang ada gangguan sinyal pada Ustadz Zainuddin. Mari kita isi waktu sambil menunggu Ustadz gabung kembali dengan membaca salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah ini saya menggunakan itu Mas Agung. Saya menggunakan apa? Tinggi. Menggunakan paket data apa? Tinggi. Alhamdulillah sudah bergabung kembali, Ustaz. Monggo, Ustaz. Dilajengaken. Saya ulangi lagi hadis yang keempat ya. Man Tinggi. aroda barang siapa yang ingin ayurhima untuk membalas, untuk menghina, barang siapa yang ingin ayurhima hasidahu, barang siapa yang ingin membalas orang yang hasut kepadanya, falyu'ati baladahu, maka hendaklah orang yang dihasuti tadi itu mendidik anaknya, ya mendidik anaknya. Maksudnya begini, kalau ada orang yang ingin ingin apa istilahnya ya, ingin menghina atau ingin membalas lah orang yang dengki kepadanya, yang hasut kepada kita misalnya, maka value adibaladah, maka hendaklah dia atau kita misalnya yang dihasuti itu mengajarkan adab kepada anak yang mendengki kepada kita. Itu misalnya seperti itu. Kalau ada orang lain dengki kepada kita, ya dengki dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok dia tuh dengki, maka hendaklah kita mendidik anak-anak mereka. Itu cara yang terbaik untuk membalas. Jadi balaslah kejelekan orang dengan kebaikan. Ya, balaslah kejelekan orang dengan kebaikan. Agar anaknya nanti itu tidak mendengki kepada dia. Ya, anaknya tidak mendengki kepada dia. Tidak sedikit ada orang yang ada orang yang misalnya itu sangat dengki kepada seorang syekh misalnya, ya, dengki sekali, nggak seneng lah, hasut ya, hasut. Tapi kemudian anaknya ini dididik oleh yang didengki ini tadi. Ketika sudah besar malah justru jadi muridnya, ya, jadi muridnya seorang syekh tadi itu, jadi muridnya. Makanya langkah yang paling baik ini kalau ini pesannya Rasulullah lah ya, hadisnya Rasulullah. Uh, ya if'al mastata'tum lah, lakukan semampumu. Jadi cara untuk membalas kedengkian itu ya dengan mendidik anak-anak mereka. Ya, kita didik anak-anak mereka itu cara membalas kedengkian orang. Ya, cara membalas kedengkian orang yang dengan mendidik anak-anak mereka itu. Nanti insya Allah kalau dididik seperti itu nanti orang tuanya tidak jadi dengki ya, tidak jadi dengki. Ini. Kemudian waqala alaihissalam waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nadharu ila wajhil aulad. An-nadharu melihat ila wajhil aulad atau memandang ila wajhil aulad ke wajahnya anak bisyukrin
dengan penuh syukur, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur ya, syukur apapun keadaan anak kita, apapun kondisi anak kita, apapun yang diberikan Allah kepada kita dari anak kita itu, siapa yang memandangnya itu dengan penuh syukur, syukur kepada Allah, matur suwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dzori ila wajhi nabihi. Seperti dia melihat wajah nabinya. Berarti seperti itu. Ini sebenarnya titik tekannya itu bahwa kita harus bersyukur kepada anak kita, apapun keadaan anak kita, ya. Apapun keadaan anak kita. Misalnya anak kita kurang sempurna misalnya, ya, kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah yang memberi, ya, Allah yang menjadikan seperti itu. Bersyukur kepada Allah. Ini. Apapun yang diberikan Allah untuk anak-anak kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting di sini intinya adalah bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukur kepada Allah. Sebab semua adalah ciptaannya Gusti Allah. Ya, manusia ciptaannya Gusti Allah. Semua yang ada di langit dan bumi ciptaannya Gusti Allah. Malaikat ciptaannya Gusti Allah. Semuanya ciptaannya Gusti Allah. Maka jika melihat anak kita bahwa mereka adalah ciptaannya Gusti Allah, kemudian kita bersyukur kepadanya, itu pahalanya besar sekali. Seperti pahalanya seorang yang melihat nabinya, berarti seperti itu. Pahalanya sangat besar sekali. Wa qala alaihi salam, wa qala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimu auladakum. Akrimu, muliakanlah auladakum, anak-anak kalian. Ini juga sama dengan hadis yang tadi, ya, bahwa kita disuruh memuliakan anak-anak kita. Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Fa inna karomatal auladi, karena sesungguhnya memuliakan anak itu satrun minanar, yaitu bisa menutup atau bisa menutup dari api neraka. Bisa apa istilahnya, ya, satrun itu menutupi, pembatas lah, bisa membatasi dari api neraka sehingga dia tidak masuk neraka. Ini salah satunya. Jadi akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Ya, kita muliakan, tetapi jangan sampai sikap memuliakan kita itu menjadikan mereka melonjak, tidak. Ya, itu dalam rangka untuk mendidik, untuk mengajari agar kita memuliakan anak-anak kita. Kita muliakan. Ini, ya, akrimu auladakum, maka muliakanlah anak-anak kalian. Fa inna karomatal aulad, karena sungguhnya memuliakan anak itu sitrun minan nar, yaitu penutup dari neraka, dengan cara memuliakan anak-anak itu. Otomatis kalau kita muliakan anak kita, apalagi dengan tujuan untuk menjalankan hadis Kanjeng Nabi ini, ya, istilahnya sama dengan mengajari anak dengan adab, berarti seperti itulah, ya. Jadi di sini terkandung makna, kalau saya memahami, ya, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kita, karena sesungguhnya memuliakan anak-anak itu sitrun minal iman, sitrun minan nar. Jadi bisa menutup dari api neraka. Sebab apa? Sebab di dalam memuliakan anak ini ada pendidikan akhlak, ibaratnya seperti itu. Kalau kita mau mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik, kemudian ketika kita meninggal dunia, maka anak yang berakhlak yang baik pasti akan mendoakan orang tuanya. Kalau kita logikakan seperti itu. Pasti anak akan mendoakan orang tuanya. Padahal doa anak kepada orang tua tidak tertolak. Di dalam hadis yang lain kemarin sudah kita bahas, ya, kemarin itu, bahwa tidak ada doa anak yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun anaknya itu fasik. Jadi doa anak kepada orang tua itu mustajab, ibaratnya seperti itu, mustajab. Manjur, ketika orang tua sudah meninggal dunia, didoakan anaknya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia sitrun minan nar.
penutup dari api neraka. Sebab dengan mengajari akhlak kepada mereka, dengan memuliakan mereka sama dengan mengajari akhlak mereka. Dengan mengajari akhlak mereka, otomatis akhlaknya akan jadi baik. Jangankan ketika sudah meninggal dunia, sebelum meninggal dunia saja sudah mendoakan orang tuanya. Setiap habis sholat misalnya ya, setiap hari lah paling tidak, setiap hari selalu mendoakan orang tuanya, selalu mendoakan orang tuanya, selalu mendoakan orang tuanya. Apalagi nanti kalau sudah meninggal dunia. Ya, waktu masih hidup saja sudah sering mendoakan orang tuanya, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Maka di sini akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian di sini mengandung pengertian begitu sama dengan kita mengajari agar mereka itu berakhlak yang bagus, beretika yang bagus. Kalau etikanya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, pasti dia akan suka mendoakan kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Siapa yang paling baik kepadanya ya ketika jadi anak-anak ya, ketika sudah ya termasuk diantaranya adalah orang tua kita itu yang terbaik. Berarti seperti itulah yang paling banyak memberikan kebaikan kepada orang yang diberi akhlak tadi itu. Jadi logik apa itu pemahamannya seperti itu. Kalau itu pemahaman saya ya. Waqala alaihi salam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, al auladu, anak-anak adalah khirzun minanar. Anak-anak adalah pelindung minanar dari neraka. Yang tadi itu ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Pelindung dari neraka. Sebab ada di dalam banyak hadis itu, orang tua yang hendak masuk ke neraka itu tidak jadi gara-gara anaknya. Ya, ketika mau masuk neraka disetop oleh anaknya tadi. Tunggu. Ketika saya dulu di dunia dididik oleh orang tua saya. Ketika di dunia dulu saya dididik dengan akhlak yang mulia. Saya disekolahkan di tempat yang baik, di tempat yang mulia untuk mengajarkan dan lain sebagainya. Saya nggak terima kalau orang tua saya masuk neraka. Saya nggak terima. Karena saya jadi baik seperti ini. Karena orang tua. Berarti seperti itu. Jadi ini salah satunya. Makanya anak adalah aset. Berarti seperti itu ya. Aset kita untuk akhirat kita. Ya. Ini. Jadi bisa menjadikan anak itu bisa menjadikan ini. Menjadikan hirzun. Ya, hirzun. Jadi menjaga minanar dari api neraka. Wal aklu ma'ahum. Wal aklu dan makan ma'ahum bersama mereka baru atun minanar. Dan makan bersama mereka itu baru atun minanar. Bisa membebaskan dari api neraka. Makan bersama mereka bisa membebaskan dari api neraka. Sebab ketika makan itu juga kita mengajari bagaimana caranya beradab ya. Bagaimana caranya beradab. Apalagi kalau diajari dengan bismillah dulu, diajari dengan berdoa, itu sama dengan mengajari anak. Ya, mengajari berdoa. Makanya kalau anak makan, ya disuruh doa dulu. Ya, kalau kita melihat misalnya ketepatan kok tidak makan bareng, tetapi kita melihatnya misalnya, maka kita perintahkan untuk baca basmalah dulu. Kemudian kita perintahkan untuk baca alhamdulillah setelah makan, misalnya seperti itu. Syukur-syukur diajari dengan yang lain-lain ya, diajari dengan yang lain-lain. Ini diajari bahwa yang memberi rezeki ya alhamdulillahilladzi razaqtana misalnya, bersyukur kepada Allah atas apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah, itu kan mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, mengajarkan kepada anak-anak kita. Apalagi kalau sudah masih anak-anak itu kan seperti mengukir di atas batu ya. Kalau mengajari orang tua itu seperti mengukir di atas air baratnya itu. Jadi cepat tetapi juga cepat hilangnya. Tapi kalau anak kan tidak lama tetapi bekasnya itu tidak pernah terlupakan. Itu mendidik anak itu seperti itu, mendidik anak. Wa qaromatuhum dan memuliakan mereka ya wal aklu ma'hum dan makan bersama mereka itu juga karena di dalam perilaku makan itu ada pendidikan juga ya, karena kadang-kadang kan juga kadang ada orang itu yang makannya tidak menggunakan akhlak lah ibaratnya seperti itu ya. Wa karomatuhum dan memuliakan mereka jawazun ala siroti. Memuliakan mereka itu mempermudah melewati sirot.
memuliakan mereka. Ya ini hampir samalah ya dengan hadis-hadis yang lain bahwa intinya uh, memuliakan anak, mendidik akhlak lah ibaratnya ya, mendidik adab atau akhlak kepada anak itu bisa memudahkan perjalanan kita di akhirat kelak. Dan ini aset yang termahal. Makanya kenapa tadi di hadis yang pertama Rasulullah dawuhnya seperti itu. Tidak ada pemberian yang paling utama orang tua kepada anak melebihi pemberian pengajaran akhlak kepada mereka. Ya karena ini loh, karena nanti untuk akhirat itu sangat sangat dibutuhkan, ibaratnya orang tua itu sangat membutuhkan yang namanya doa anak ya, yang namanya doa anak dan lain sebagainya. Waqala alaihi salatu wassalam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu auladakum. Akrimu muliakanlah auladakum anak-anak kalian. Muliakanlah anak-anak kalian fa inna man akrama fa inna man karena sesungguhnya orang yang akrama auladahu memuliakan anak-anak mereka akramahullah maka Allah akan memuliakan dia fil jannati di surga. Ya, siapa yang memuliakan anak-anaknya maka Allah akan memuliakan orang tua tersebut nanti di dalam surga. Sebab apa ya tadi itu karena di dalamnya ada bimbingan, di dalamnya ada irsyad, di dalamnya itu dengan memuliakan anak, di dalamnya ada pendidikan untuk beretika dan lain sebagainya. Ini. Makanya ini salah satu ini ibaratnya ya menyindir secara tidak langsung lah. Ya menyindir secara tidak langsung bahwa ya didiklah anakmu ibaratnya seperti itu. Muliakanlah anakmu agar anakmu memuliakan kamu ibaratnya seperti itu. Ya muliakanlah anak kamu agar mereka nanti memuliakan kamu. Waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati sesungguhnya di dalam surga itu inna fil jannati darun, ada rumah. Yuqalu dikatakan laha kepadanya, kepada dar tadi, pada rumah tadi. Jadi sesungguhnya di dalam surga itu ada rumah. Yuqalu laha darul farad, darul faroh. Nama rumahnya tersebut adalah Darul Faroh atau Al Faroh, Al Farhu itu artinya bahagia ya, senang. Al Farhu itu Al Farah. Jadi nanti di surga itu ada sebuah rumah, namanya adalah rumah senang. Rumah apa? Rumah senang ya, rumah senang. Darul Faroh, Darul Faroh atau rumah kebahagiaan lah ya, rumah kebahagiaan. La yadkhuluha yang tidak dimasuki, tidaklah memasukinya illa kecuali man orang yang farohasibyan. Kecuali orang yang memberikan kebahagiaan kepada anak-anak. Asibyan itu anak-anak kecil. Ya. Makanya anak-anak kecil itu dibahagiakan ya, disenengkan, jangan dihardik, jangan disakiti, tapi kalau bisa disenengkan. Kan rata-rata banyak ya kadang-kadang anak kecil itu malah disakiti, kadang-kadang malah apa ya ditindas. Padahal pesannya Rasulullah tidak seperti ini loh ya. Rasulullah sangat memuliakan anak. Masya Allah Rasulullah itu memuliakan sampai-sampai daunnya seperti ini. Ini secara gak langsung Rasulullah itu ibaratnya ngasih tahu lah ya. Kamu kalau mendidik anak itu jangan keras-keras ibaratnya seperti itu ya. Jangan keras-keras cara mendidik anak itu. Nih ya. Nih. Jadi caranya bagaimana ya menyenangkan lah ya. Jangan menyakiti anak ya, tapi menyenangkan. Ya, menyenangkan anak sampai-sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh inna fil jannati sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah rumah, rumahnya itu namanya rumah kebahagiaan, rumah bahagia, ya, rumah bahagia. Tidak dimasuki kecuali orang-orang yang menyenangkan anak-anak, ya, yang menyenangkan anak-anak. Makanya bicara menyenangkan anak, ya, menyenangkan anak-anak, ya, ya otomatis menyenangkan yang sesuai dengan syariat ya, yang dibolehkan oleh syariat. Kalau yang nggak dibolehkan ya tidak boleh. Yang dibolehkan oleh syariat. Ya, yang dibolehkan oleh syariat. Menyenangkan misalnya ya dibelikan jajan, ya, dibelikan apa, apalagi kalau habis ngaji ya, habis sekolah apa dibelikan jajan itu menyenangkan mereka, ya, menyenangkan mereka. Diniati menjalankan apa hadis Kanjeng Nabi ini ya, diniati itu. Kemudian waqala alaihi salam yang terakhir waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu darun, ada rumah. Yukalu, dikatakan laha kepadanya darul faroh, atau disebut laha, rumah tersebut darul faroh, yaitu rumah rumah apa? Rumah bahagia. Layat huluha, tidaklah memasuki darul faroh tadi, rumah bahagia tadi, illa kecuali man, orang yang farroha, yang menyenangkan, ya, yang menyenangkan, menggembirakan, yatama, anak-anak yatim, al mukminin, dari kalangan mukmin. Di dalam hati yang lain tuh darul faroh, rumah bahagia itu disediakan, atau rumah faroh ibaratnya ada rumah, kan di surga kan banyak ya, banyak rumah-rumah. Salah satunya ada namanya rumah bahagia tadi, darul faroh tadi. Itu tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang farroha, yang menyenangkan, yatamal mukminin, anak-anak yatim dari orang mukmin, ya, menyenangkan mereka. Seperti Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Nabi itu suka menyenangkan apa? Suka menyenangkan anak-anak yatim, ya, memperhatikan nasib mereka, menyenangkan mereka dan lain sebagainya. Dan itulah tauladan dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu selalu memberi suri tauladan. Apa yang didawukan, ya itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Nabi, Masya Allah ya, Rasulullah memang ya afdol ya, yang paling utama makhluk ya Kanjeng Nabi, yang paling sempurna ya Kanjeng Nabi. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Ya, matur nuwun sangat Ustadz atas pemaparan dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW dalam keutamaan dalam hak-hak anak. Monggo hadirin, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Monggo, persilakan. Ingin bertanya mungkin Ustaz Gi. Okay. Saya kan kita sudah sebagai orang tua gitu. Sebagai orang tua yang pastinya pernah melalui fase sebagai anak, dan mendapatkan eh, cara pendidikan anak ketika waktu kecil dengan cara yang keras, gitu. Cara yang keras, kemudian mungkin ada sisa-sisa apa ini, kalau kata orang dalam psikologi kan inner child ya. Jadi di bawah sadar Trauma. ya trauma dari orang tua tersebut, sehingga ketika dia menjadi orang tua ada apa ini yang tersisa dan membawa itu ke anaknya. Nah, itu bagaimana eh, kiat-kiat dan tips, terutama yang pertama untuk memaafkan orang tua tersebut, orang tuanya, orang tua itu ngoten nggih, dalam apa ini mengasuh dia ketika kecil, dan yang kedua bagaimana agar dia bisa eh, memperlakukan anaknya, si bapak atau ibu tadi dengan cara yang lebih karim, lebih memuliakan seperti yang disampaikan oleh hadis tersebut dalam bab ini. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu itu sama guru saya itu dikasih tahu ketika ngaji ya, ketika thalabul ilmi itu, seseorang tidak mungkin bisa soleh kalau tidak mau mendoakan orang tuanya. Jadi syarat sebagai anak soleh adalah harus mendoakan orang tuanya sebanyak mungkin. Harus mau mendoakan orang tuanya. Ya termasuk kita kan anak. Maka kalau kita ingin menjadi soleh dan berharap anak-anak kita juga anak-anak yang soleh, ya kita harus mendoakan orang tua kita. Kita doakan mereka semuanya.
maka kita akan menjadi anak soleh. Dan mendoakan orang tua itu bisa menjadi apa? Menjadi ibaratnya bisa memutus tali kejelekan orang tua yang dibekaskan kepada kita. Efek apa yang dari orang tua kepada kita. Caranya adalah kita selalu mendoakan orang tua kita. Setiap hari kita doakan ya, kita kirimi Fatihah kalau bisa setiap hari. Ya, kita kirim Fatihah. Ya mungkin atau kalau bagus ya bisa setiap habis sholat misalnya atau misalnya setiap habis apa. Jadi setiap hari. Yang bagus ya setiap hari. Itu kita doakan, kita kirimi Fatihah, kita doakan wa qur rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dulu yang diajarkan oleh guru saya. Jadi jangan nggak usah menggunakan Allahumma gfir lana dzunubana wa walidayna, tapi menggunakan ayat Al-Qur'an wa qur rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau boleh juga saya menggunakan Allahumma gfir lana dzunubana wa walidayna, Allahumma gfir lana dzunubana wa walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Juga bisa. Ya kita pokoknya meminta agar me, Allah me, mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Ya, Allah mengampuni. Dengan kita mendoakan itu bisa memutus tali kejelekan orang tua yang diefekkan, yang di apa ya tadi ya, yang di apa efek dari yang dulu pernah dilakukan orang tua. Itu bisa memutus talinya. Caranya seperti itu, yaitu dengan jalan sering-sering mendoakan. Jadi tidak bisa orang soleh kecuali orang tersebut mau mendoakan orang tuanya. Kemudian otomatis kalau orang anak tadi sudah menjadi soleh, maka nanti dia akan mengajari anak-anaknya juga kesalehan. Karena dia jadi soleh. Kalau dia jadi fajir, ya otomatis mendidik anak ya tidak begitu soleh. Tapi kalau dia sudah soleh, pasti akan mendidik anak akan soleh. Kan begitu. Misalnya orang kalau seneng A misalnya ya, pasti akan mendidik anaknya A, misalnya seperti itu. Jadi orang soleh pasti akan mendidik anaknya kesalehan. Makanya perbaiki diri kita dulu. Ibaratnya seperti itu. Kita sebagai orang tua, tapi kita juga sebagai anak loh ya. Kita juga sebagai anak, kewajiban kita adalah mendoakan orang tua. Kita juga sebagai orang tua, kewajiban kita adalah juga mendidik dan mendoakan anak. Jadi solehkan diri kita dulu. Ibaratnya seperti itu. Kalau pengen anak-anak kita soleh, solehkan anak kita dulu. Solehkan kita dulu. Ibaratnya seperti itu. Caranya bagaimana? Guru saya dulu ngasih ngasih apa? Ngasih pengajaran, doakan orang tua. Anak tidak mungkin bisa soleh kalau tidak mau mendoakan orang tuanya. Maka doakan orang tuanya sebanyak-banyaknya. Itu bisa memutus tali kejelekan orang tua kepada kita. Yang dulu-dulu mungkin membekas dan lain sebagainya. Nanti insya Allah ketika membimbing anak, kalau kita sudah soleh ya, membimbing anak otomatis tidak seperti bagaimana orang tua kita membimbing kita dahulu. Karena seperti itu. Itu Mas Agung. Ini baik, matur nuwun sangat Ustaz. Kemudian izin ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Heni. Menyuwun izin Ustaz bertanya, panduan pengajaran adab ini bagaimana Ustaz? Seringkali kita orang tua memerlukan panduan detailnya mulai anak balita hingga remaja, terutama tentang bagaimana caranya. Matur nuwun Ustaz. Mungkin dibuat kajian parenting ya, Ustaz. Oke. Iya, iya ini masalahnya ada satu buku ini kalau di Kupas ya, karena pendidikan itu kan ada yang sejak sejak kandungan bahkan ya Mas Agung ya, sejak kandungan itu sudah ada pendidikan. Sejak kandungan itu sudah sering orang tuanya sering baca Al-Qur'an itu juga mendidik. Makanya kan ada penelitian dulu itu. Kalau orang tuanya ketika hamil itu sering mendengarkan lagu, maka anaknya nanti suka lagu. Ketika mengandung itu orang tuanya suka melihat TV, anaknya nanti suka melihat TV, berarti seperti itulah. Dulu kan kayaknya ada penelitian masalah itu kayaknya dulu itu. Saya pernah pernah mendengar gitu, gelombang apa gitu dulu itu. Atau orang Jepang atau orang Amerika dulu. Saya pernah. Atau kalau ada yang hadirin yang tahu ya. Saya pernah dulu mendengar tapi saya cuma mendengar ya, sebatas mendengar saja. Makanya Rasulullah selalu menganjurkan tuh ketika hamil itu hendaknya ya sering baca Al-Qur'an dan sebagainya. Apalagi sebelum janin umur 4 bulan. Ya, itu sebelum ditiupkan ruh. Jadi kalau mau tingkepan itu kalau mau tingkepan mau mendoakan anak dalam kandungan itu diusahakan sebelum 4 bulan. Sebab ketika kandungan janin umur 4 bulan itu Allah mengutus malaikat untuk mencatat 4 hal Mas Agung, untuk mencatat 4 hal. Mencatat amalnya, mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat
celaka dan bahagianya kalau dalam hadis sahih itu. Makanya kalau bisa sebelum umur 4 bulan tuh didoakan nanti biar Allah memberikan kebaikan untuk anak yang dikandung. Tapi kalau sudah 4 bulan sebenarnya sudah ibu sudah ditulis berarti seperti itulah. Tinggal bagaimana nanti kita ketika ketika sudah lahir itu kewajiban kita secara pendidikan ya, kewajiban kita. Jadi mulai dari kandungan sudah dididik dengan akhlak yang baik, otomatis ketika mengandung itu ya perilakunya yang baik ya. Kalau waktu mengandung bapak ibunya perilakunya kurang baik sama dengan mengajari anak yang dikandungan itu tidak baik. Makanya ketika mengandung orang Jawa dahulu itu ngomong nek ngandung ojo mateni ngene. Nah, ibaratnya seperti itulah. Itu sebenarnya pengajaran jadi ngono. Pengajaran itu bahwa ketika orang tua mengandung maka berbuat baik, banyak berbuat baik itu sama dengan mendoakan anak yang ada dalam kandungan. Kemudian kalau sudah ketika bayi itu sampai disuruh mengadani oleh Rasulullah kan ketika baru lahir itu termasuk termasuk mendidik anak itu, mendidik akhlak itu. Ya, kita adani dari telinga kanannya, kemudian kita komati dengan dari telinga kiri. Itu mendidik anak. Ya, diajari kita oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika itu juga seperti itu air susunya ya, ketika nyusuni itu yang baca Bismillah misalnya ibunya Bismillahirrahmanirrahim baru disusui, kemudian ya istilahnya untuk kebaikan-kebaikan lah, melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau sudah bisa ngomong, diajari dengan ngomong yang baik-baik ya, diajari dengan alhamdulillah, diajari dengan syukur, diajari dengan kata-kata yang baik dan lain sebagainya ini. Termasuk diberi makanan yang baik ini juga sangat berpengaruh makanan yang dimakan oleh seseorang tersebut. Kemudian juga ketika sudah besar juga seperti itu ya. Ketika sudah anak-anak mulai diajari bagaimana makan yang baik dan sebagainya. Ya otomatis setiap fase-fase ini pendidikannya beda-beda ya. Ketika sudah remaja ya pendidikannya juga berbeda juga. Jadi ya saya kira tadi bagus Mas Agung kalau ada kajian karena bab mendidik anak saja, Sibyan saja itu Mas Agung, ada bukunya itu tebal sekali itu bukunya mendidik anak saja itu belum belum mendidik yang sampai dewasa loh ya. Padahal ada juga. Cuman kewajiban orang tua kepada anak itu sampai anaknya itu balik. Itu kewajibannya anak ya sampai anaknya balik. Kalau sudah balik ya sudah itu sudah orang tua sudah lepas ibaratnya seperti itu. Kalau sudah balik itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Iya, matur nuwun sangat Ustaz. Mungkin ini sekaligus, alhamdulillah, apa ini kalau menurut saya bisa menjadi kajian selanjutnya gimana Ustaz? Menawi sampun mantun 40 bab, ini kan sudah 31 bab dari 20 hadis. Moga-moga selalu diberikan kesehatan, kemudian umur yang panjang. Moga-moga bisa membahas tentang pendidikan anak mungkin ya Ustaz, untuk setelah eh, menghatamkan kitab Lubabul Hadis niki. Dicoba aja nanti. Saya Hmm. kan juga Ini belum mungkin tahu ini sudah menjadi termasuk salah satu tema yang bisa kita lanjutkan. Matur nuwun, Ibu Heni nggih, sampun. Hidayat Heni. Apa tuh? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari hadirin. Ini mungkin apabila belum ada yang ditanyakan, eh, mohon berkenan untuk memimpin doa untuk menutup kajian pada pagi hari ini, Ustaz. Matur nuwun. Al-Fatihah. Iya karena butuh iya karena nasta'in. Syiratul mustaqim. Syiratul ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidina wa asatidi asatidina wa azwajina wa dzurriyyatina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qur rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustaz dan hadirin sekalian yang berkenan untuk hadir pada kajian rutin kita pada pagi hari ini. Semoga kita uh,
mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.